Ma'asyiral muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ya, para ulama sepakat tentang diperbolehkannya muamalah dalam syarikah ini berdasarkan Al-Qur'an. Allah berfirman di dalam surat Shad ayat 24. Allah berfirman, wa inna katsiran minal khulata'i la yabghi ba'duhum 'ala ba'd. Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang yang berserikat, mereka melampaui batas sebagian mereka atas sebagian yang lain. Perhatikan, Allah di sini menetapkan adanya syarikat, adanya kerjasama dengan orang lain. Tapi apa? Kebanyakan manusia mereka ini melampaui batas antara satu dengan yang lainnya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam hadits qudsi, tapi hadisnya ini lemah. Syekh Al-Albani rahimahullah belum melemahkan. Dikatakan di sana Allah mengatakan, ana salisu syarikaini ma lam yakun ahaduhuma, ya, ma lam yakun ahaduhuma sahibahu fa idza khanahu kharajtu min bainihima. Dikatakan di situ, kata Allah, aku adalah nomor 3 dari 2 orang yang mereka berserikat, ya, selama mereka tidak berkhianat dengan syariatnya itu. Kapan dia berkhianat, maka aku keluar dari antara 2 orang tadi. Allah akan membantu, Allah menolong ketika 2 orang yang saling berserikat, kemudian mereka tidak saling berkhianat dengan yang lainnya. Ini ya, ini gambaran. Ini banyak di kalangan muslimin masih samar di sini, ya, seakan-akan yang namanya mudharabah itu tanam modal, pokoknya setiap bulan tinggal kipas-kipas dapat hasil. Nggak mau tahu apakah yang menjalankan ini untung, rugi, atau mungkin bangkrut, yang penting modal kembali, untung dapat setiap bulan. Na'udzubillah. Itu apa? Riba. Kenapa ribanya? Itu ada pinjaman. Kenapa? Buktinya dia itu modalnya tetap kok, nggak mau berkurang. Lah pinjaman kok dia ngambil untung, apa kaidahnya? Kullu qardin jarra biha nafan fahuwa riba. Setiap pinjaman dan dia mengambil manfaat darinya, itu adalah riba. Mudharabah itu ada 2 orang kerjasama, 1 pemodal, 1 pengelola. Maka bagaimana dengan keuntungan nanti? Maka para ulama ada sebuah kaidah, ar-ribhu ala ma syarata wal wadi'atu ala qadril malain. Kata para ulama, keuntungan nanti itu dibagi sesuai dengan kesepakatan, tapi kerugian adalah juga dengan apa? Dengan ditanggung kedua belah pihak. Pemodal kalau dia rugi, dia nanggung kerugian harta, dan pengelola jika rugi, dia menanggung kerugian tenaga, pikiran, waktu, keahlian. Paham ya? Nah, sekarang ini perhatikan ini yang jadi poin di sini. Seorang pemodal ketika ternyata usahanya itu rugi, pemodal menanggung kerugian. Berarti apa? Modal yang dia keluarkan berkurang. Pengelola ketika dia rugi, maka pengelola ini rugi. Rugi apa? Rugi tenaga, pikiran, waktu, keahlian. Kalau kerja tempat orang, dia dapat duit. Tapi ngelola di sini sehingga dia tidak bisa kerja tempat lain, dia rugi, nggak dapat untung. Iya. Nah, ini secara syar'i. Sekarang yang berkembang di masyarakat, perbankan yang katanya syariah, ketika mereka dari pihak bank ini mudharabah, akadnya mudharabah, ya, kemudian nasabah ya mengajukan pengajuan dana untuk usaha. Ternyata di lapangan pihak bank katakanlah itu tidak ngurus, usahanya mau lancar mau bangkrut, yang penting tiap bulan dapat bagi hasil. Bagaimana seperti itu? Riba seperti itu. Itu sama saja dia mengutangkan uang, tiap bulan dapat bunganya. Kullu qardin jarra biha nafan fahuwa riba. Setiap pinjaman yang dia ngambil manfaat darinya itu adalah hakikat riba. 1. Jadi pihak pemodal ini nggak mau, pokoknya untung terus, nggak ada rugi-ruginya. Ini praktek yang sering terjadi di lapangan. Itu 100% riba. Ya. Kekeliruan yang kedua, terkadang tidak seperti itu. Memang pihak pemodal dia rugi,
Tapi kemudian ketika rugi, pengelola pun rugi dengan mengembalikan uang pribadi. Itu keliru lagi. Jadi kerugian harta itu ditanggung pemodal, dan pengelola ketika rugi, ruginya dengan waktu, pikiran, tenaga, dan keahlian. Berarti kan ya? Nah, ini Bapak sekalian, ini yang kita tekankan, karena ini banyak sekali perbankan itu mengatasnamakan dengan mudharabah. Syariah seperti itu di lapangan ternyata jauh dari bagaimana dituntunkan dalam syariat. Ya, ini Bapak sekalian, kita jangan tertipu dengan istilah-istilah yang istilah-istilah yang sifatnya itu syar'i, tapi kemudian hakikatnya tidak seperti yang disyariatkan. Maka para ulama mengatakan al-musammayat la tughayyiru al-haqa'iq. Sekedar penamaan itu tidak akan merubah hakikat sesuatu. Riba dikatakan sebagai mudharabah, tidak bisa. Maka hakikat yang perlu kita cari, ya, bukan sekedar penamaan. Akad syarikah mudharabah yang syar'i seperti itu. Jadi pengelola ini sudah dirugikan dengan tenaga, pikiran, waktu, dan keahlian, sedangkan pengelola modal dia rugi dengan harta yang dikeluarkan. Wallahu a'lam bishawab.